Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memuji peran Indonesia dalam beberapa forum internasional. Indonesia ada 7 presiden yang telah memimpin Indonesia sepanjang 75 tahun ini. Beda presiden, beda pula gaya kepemimpinan. Pimpinan itu ibarat tongkat estafet. Saya nyatakan KTT G20 dibuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Kepemimpinan adalah perilaku individu yang berupaya memengaruhi dan membujuk aktivitas suatu kelompok untuk bekerja secara sadar melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepemimpinan juga merupakan proses dan seni. Jenis-jenis kepemimpinan terkait indikator prestasi organisasi publik. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan dalam pencapaian indikator prestasi organisasi publik. Yang pertama, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang memotivasi bawahannya atau pengikut dengan keinginan pribadinya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan bekerja melalui orang lain dengan mentransformasikan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kepemimpinan otokratis atau otoriter, yaitu kepemimpinan otokratis adalah bentuk ekstrim dari kepemimpinan transaksional, yang mana pemimpin memiliki kekuatan penuh atas anggota-anggotanya. Yang keempat, kepemimpinan birokratif, yaitu kepemimpinan yang bekerja sesuai panduan, mengikuti aturan secara ketat, dan memastikan bahwa semua prosedur yang terkait diikuti secara tepat. Yang kelima, kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada keadaan atau bakat yang dikaitkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan, yang mana seseorang membangkitkan rasa kagum orang lain terhadap dirinya. Yang keenam, kepemimpinan demokrasi atau partisipatif, yaitu kepemimpinan yang melibatkan para pekerja dalam aktivitas pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kepemimpinan laissez-faire, yaitu kepemimpinan yang membiarkan orang-orangnya bekerja sendiri. Yang kedelapan, kepemimpinan yang berorientasi tugas, yaitu kepemimpinan yang hanya fokus pada upaya untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat bersifat otokratis. Yang kesembilan, kepemimpinan people-oriented atau relation-oriented adalah kepemimpinan yang fokus pada pengorganisasian, pemberian dukungan, dan pengembangan pada pekerja. Yang kesepuluh, kepemimpinan yang melayani adalah bentuk kepemimpinan yang demokratis karena seluruh tim cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi publik. Lacey pada tahun 1983 menyebutkan 2 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama fungsi pelaksanaan tugas. Fungsi ini harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk indikator prestasi organisasi. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengusahakan kepuasan, baik melalui pemeliharaan maupun pengembangan kelompok, untuk kelangsungan aktivitas operasional organisasi. Tugas dan peranan kepemimpinan dalam penyusunan, penentuan, dan realisasi indikator prestasi. Peranan pemimpin dalam organisasi seperti: yang pertama, perwakilan organisasi. Manajer mewakili organisasi di seminar, konferensi, dan rapat umum. Perannya adalah untuk mengkomunikasikan nalar perusahaan ke masyarakat luar, selain mewakili unit atau organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, mengintegrasikan dan menyatukan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi demi tercapainya indikator prestasi organisasi. Pemimpin melalui sifat kepemimpinannya
menyelaraskan dan mengintegrasikan tujuan pribadi karyawan dengan tujuan atau indikator prestasi organisasi yang hendak dicapai. Yang ketiga, mengumpulkan dukungan. Pemimpin mengumpulkan dukungan dan kerjasama dari bawahan melalui kecerdasan, kematangan kepribadian, dan pengalaman pemimpin tersebut. Lalu yang keempat, sebagai teman, filsuf, dan panduan. Pemimpin bisa menjadi teman dengan berbagai perasaan, pendapat, dan keinginan dengan para karyawan. Menurut Stoner, pada tahun 2006, terdapat beberapa tugas utama seorang pemimpin apabila dikaitkan dengan pencapaian indikator prestasi. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, pemimpin adalah mediator. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Komponen dan kunci kepemimpinan. Komponen kepemimpinan setidaknya memerlukan 5 komponen untuk mencapai indikator prestasi organisasi. 1. Komponen strategis. Arah kerja organisasi ini dipandu dalam bentuk strategi yang dihasilkan melalui intuisi penginderaan, identifikasi, peluang, dan perumusan tujuan. 2. Komponen tindakan atau action. Kepemimpinan juga berarti gerakan. Pemimpin organisasi bergerak dari titik A ke titik B. 3. Komponen budaya. Budaya mempunyai posisi penting dalam organisasi publik, karena melalui pemikiran strategis, pembelajaran dan tindakan akan menciptakan iklim keterbukaan dan kepercayaan. 4. Komponen sosiopolitik. Tantangan persaingan, perubahan pasar, keterlambatan teknologi, maupun pergeseran kekuasaan di dalam maupun di luar organisasi merupakan isu sosiopolitik. 5. Komponen moral. Dimensi moral dari kepemimpinan organisasi publik harus jelas bagi semua pihak. Pemimpin menggunakan panduan moral untuk menavigasi kompleksitas setiap keputusan. Kunci dan kepemimpinan efektif. Komunikasi yang efektif merupakan komponen kunci dari kepemimpinan yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, pemimpin dapat memenangkan kepercayaan dan keyakinan anggota tim dan organisasinya. Prinsip kepemimpinan. Menurut US Army tahun 1983, prinsip kepemimpinan terdiri dari 1. Mengenali diri dan mencari perbaikan diri. 2. Menjadi ahli teknis. 3. Mencari dan mengambil tanggung jawab atas tindakan. 4. Mengambil keputusan yang baik dan tepat waktu. 5. Memberi contoh. 6. Mengetahui para pekerjanya. 7. Mengembangkan komunikasi dengan pekerja. 8. Mengembangkan rasa tanggung jawab pada pekerja. 9. Memastikan bahwa tugas dapat dimengerti, diawasi, dan dicapai. 10. Memahami arti sebuah tim. 11. Menggunakan kemampuan penuh dari organisasi. Teknik kepemimpinan dalam pencapaian ini. Teknik kepemimpinan merupakan cara dan metode yang digunakan oleh pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Cara dan metode tersebut digabungkan dengan keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin dengan tujuan untuk memajukan organisasinya. S. Pamuji 1995 menguraikan teknik-teknik kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, teknik pematangan dan penyiapan pengikut. Kedua, teknik hubungan manusia. Ketiga, teknik menjadi teladan. Keempat, teknik persuasif dan pemberian perintah. Kelima, teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Keenam, teknik penyediaan fasilitas. Contoh kepemimpinan dalam penyusunan, penentuan, dan realisasi indikator prestasi. Salah satu contoh dari kepemimpinan yang terjadi di masa krisis adalah kepemimpinan dalam masa perang. Salah satu pemimpin pada masa perang yang populer adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menjabat sejak tanggal 4 Maret 1861 sampai terjadi pembunuhannya.
Abraham Lincoln berhasil memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara di Amerika Serikat, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan adanya perbudakan.